Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Rabu sore membahas penerapan pembatasan berskala besar di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Sebelum mengajukan kepada Menteri Kesehatan, Gubernur terlebih dahulu meminta masukan 19 kepala daerah kabupaten dan kota untuk menyiapkan instrumennya. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasaman Barat secara resmi mengumumkan 1 orang warganya positif COVID-19 hari Rabu. Kepastian adanya warga Pasaman Barat yang positif COVID-19 diperoleh dari hasil uji swab yang dikeluarkan oleh Laboratorium Universitas Andalas di Padang. Dinas Kesehatan Kota Padang melakukan penyemprotan 5 unit rumah di Kecamatan Kota Tangah Padang pada Rabu pagi. Rumah-rumah ini dihuni oleh keluarga besar seorang pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia 2 hari yang lalu. Untuk mengajukan permohonan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, Gubernur terlebih dahulu meminta masukan dari 19 kepala daerah kabupaten kota melalui video conference. Langkah ini diambil pemerintah provinsi lantaran jumlah pendatang yang masuk ke Sumatera Barat semakin hari terus bertambah. Wakil Gubernur Nasrul Abid menghitung, setidaknya dalam 1 hari ada 7.000 orang pendatang ataupun warga Sumatera Barat yang mudik ke kampung halaman. Hingga Rabu siang jumlahnya sudah mencapai angka 55.000 orang lebih. Jika pemerintah tidak menerapkan PSBB, Wagub khawatir jumlahnya akan terus membludak. Wagub memperkirakan jumlahnya bisa mencapai angka 200.000 orang masuk ke Sumatera Barat. Hari ini bertambah 7.000. Kemarin bertambah 7.000. Rata-rata setiap hari itu bertambah 7.000 orang masuk. Dari 10 pintu masuk termasuk BIM. Kalau ini terus-menerus sampai Lebaran, itu bisa 200.000 orang datang ke Sumatera Barat. Kalau dibiarkan, bagaimana sebarannya? Kalau memang PSBB yang terbaik, mari kita lakukan kajian. Nah, itu sekarang dilakukan kajian, baik secara epidemiologi, secara dari bidang kesehatan, kemudian dari ekonomi, sosialnya juga dilihat. Dan kita tidak lagi mengkaji soal politik, ya, kita keluarkan itu. Jadi ini dampak sosial daripada itu. Hari sebelumnya, Gubernur Sumbar telah mengeluarkan surat perpanjangan masa tanggap darurat bencana COVID-19 hingga tanggal 29 Mei 2020. Pasalnya hingga saat ini jumlah penderita COVID-19 terus bertambah. Hingga Rabu siang, jumlah pasien positif COVID-19 sudah mencapai 55 orang. 4 orang meninggal dunia dan 8 dinyatakan sembuh. Sedangkan 180 orang berstatus pasien dalam pengawasan. 38 orang masih dirawat di rumah sakit dan 23 orang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pasaman Barat secara resmi mengumumkan adanya 1 orang warga Pasaman Barat yang positif terpapar COVID-19. Hasil positif tersebut keluar setelah sampel swab yang sudah diambil beberapa waktu lalu telah diuji di Laboratorium Universitas Andalas di Kota Padang. Warga yang positif terpapar COVID-19 tersebut berdomisili di Nagari Sinurui, Kabupaten Pasaman Barat. Yang bersangkutan memiliki riwayat perjalanan ke Kota Padang dan kontak langsung dengan salah satu pasien positif di Kota Padang yang meninggal dunia pekan lalu. Setelah diketahui positif terpapar COVID-19, yang bersangkutan direncanakan akan dibawa ke Rumah Sakit Universitas Andalas di Kota Padang untuk isolasi dan penanganan sesuai protokol medis. Hasil 1 orang positif dan 15 orang negatif. 3. Menyikapi hal tersebut, pagi tadi gugus tugas COVID-19 melakukan langkah cepat mengevakuasi langsung yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan proses isolasi direncanakan ke Rumah Sakit Unan Padang.
Sebelumnya gugus tugas telah melakukan uji swab terhadap 16 orang warga Jorong Pariaman karena memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Padang dan berasal dari Pasaman Barat. Hasilnya 15 orang negatif dan 1 orang positif terpapar COVID-19. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat. Saya Haji Yulianto. Petugas Dinas Kesehatan Kota Padang melakukan penyemprotan 5 unit rumah di Kecamatan Koto Tangah, Padang. Rumah-rumah ini dihuni oleh keluarga besar dari seorang perempuan yang telah meninggal dunia karena COVID-19 2 hari lalu. Petugas menyemprot semua rumah yang saling berdempetan, yang semuanya dihuni oleh 7 kepala keluarga dan 27 jiwa. Sedangkan korban yang sudah meninggal dunia dikuburkan di kampung halamannya di Batu Sangkar. Suami korban saat ini berstatus pasien dalam pengawasan dan dirawat di RSUP M. Jamil Padang. Selain rumah keluarga besar korban COVID-19, petugas juga melakukan penyemprotan di rumah-rumah warga lainnya yang letaknya berdekatan dengan rumah korban. Sebab diketahui, korban yang sehari-hari berjualan di Pasar Raya Padang tersebut sempat berbelanja di warung-warung depan rumahnya. Ada 7 kakak. Warga ada 25 orang di sekitar rumah sana. Yang meninggal siapa nih? Yang meninggal saudara dari orang 25 ini. Dia tinggal di situ juga? Iya. Kerjaan sehari-harinya apa, Bu? Jualan di Pasar Raya. Sekarang kita dalam antisipasi penyebaran virus COVID-19 di Kelurahan Pasir, Ngandido. Nah, ini masyarakat kita itu baru saja meninggal, data yang ada di kota. Nah, jadi sekitar kota ini kita diwajibkan oleh pimpinan kota untuk meminimalisasi penyebaran virus ini. Ketua RT setempat bahkan memasang pelang peringatan kepada warga untuk tidak lalu lalang di depan rumah keluarga besar korban COVID-19 tersebut, karena mereka semuanya masuk dalam status orang dalam pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri di dalam rumah masing-masing. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Sebagai bentuk kepedulian polisi militer TNI Angkatan Darat terhadap kurangnya ketersediaan darah di kantor PMI akibat mewabahnya COVID-19, dan POM Padang menggelar donor darah. Aksi yang dilakukan pada Selasa siang berhasil mengumpulkan 80 kantong dari berbagai golongan darah. Menurut Komandan Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat Padang, kegiatan donor darah ini merupakan wujud kepedulian TNI untuk membantu persediaan darah yang makin hari makin berkurang di kantor PMI. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari pimpinan mereka. Pendonor darah tidak hanya melibatkan institusi TNI, namun juga mengundang instansi dari Polri dan satuan lainnya. Kegiatan ini dilakukan di markas Denpom 14 Padang. Dan Denpom berharap darah yang disumbangkan oleh personilnya maupun institusi lain bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. TNI berbuat kepada rakyatnya sekarang melaksanakan donor darah yang diikuti lebih banyak 100 orang, dan kita bisa mendapatkan darah pada hari ini 80 kantong. Darah ini nanti akan langsung dibawa oleh PMI, akan dipergunakan nanti untuk rakyat kita. Dalam kegiatan tersebut, semua perwira, bintara, dan tamtama Denpom Padang terlibat menyumbangkan darah mereka kepada PMI. Robiham melaporkan dari Padang.